ada lagi bilang Wida tadi yang matuk-matuk semua dirangkul sama dia. Itu wanita pemberani itu ketemu teroris, ketemu apa ya jalani. Kalau backgroundnya memang dari agama. Jadi kami desa ini akan membuat internasional. Jadi desa tentang pertanian segala macam yang saya lihat tentang tadi programnya para kampung. Dan Atletnya bisa melon di situ. semuanya tergabung dalam pariwisata. Kenapa? Wanita tani itu tidak bingung sehingga dikelola tapi mahal. Betul? Tidak bingung dengan gejolak beras mahal. Ya, walaupun Kalau ini di orang ini, tapi nggak apa-apa Bu. Wanita tani harus tani. Maka dari itu jamaah tani Muhammadiyah ini ada kelompok. Tapi kami tidak turunkan 20.000, kami turunkan 10.000 dulu. Karena apa? Nanti kalau 20.000, nanamnya nggak sempat, dulu mati semua. Jadi 20.000 dulu kita tanam, setelah itu tambah lagi. Nanti kalau ada bantuan lagi, bibit buah-buahan, kita jual lagi. Bibit alpukat, durian, apa segala macam lagi kita pakai. Jadi, karena kemarin permintaannya untuk sementara bibit pinang, jadi kita usahakan bibit pinang. Karena apa? Itu untuk anak cucu kita. Nanti kita ekspor pinang itu. Di Arab, kita perlu 18 truk. Baru tercover 2 truk untuk bibit untuk buat pinang ekspor. Sedangkan ruang kita besar. Bunga telang jarak jauh. Contohnya kemarin ini ada dokumen terus dikirim lewat ini aja Pak, lewat paket. Susah Pak kita besok. Jadi kenalanya nggak datang. Akhirnya ya sudah saya jemput saya ambil. Jadi nanti akan coba kami carikan solusi jalan keluar jembatan untuk mungkin hasil tanamnya jualnya bagaimana nanti lewat kami. Jadi organisasi di bawah Majelis Pemberdayaan itu baru kemarin. Jadi sekarang masih konsolidasi. Maka program-programnya memang belum banyak. Kita ke depan kita siapkan mungkin tahun pertama, gitu kan. Nanti ada program-program yang memang cepat dan bisa dirasakan oleh anggota Jatah. Assalamualaikum. Ini bicara dengan pakar pertanian Indonesia, Pak Surono Danu. Muhammadiyah kan dibentuk Jamaah Tani Muhammadiyah, Pak. Apa saran ke depan agar Jamaah Tani Muhammadiyah ini benar-benar continue memperjuangkan petani? Pertama, jangan malu jadi petani. Keduanya harus konsisten. Karena kebutuhan isi perut ini itu tidak akan lepas dari usaha tani. Entah itu padi, jagung, bayam, kangkung, dan berupa lain. Konsep kalau sekarang Pak lihat anak muda kita untuk bertani itu kan susah. Mungkin Pak Surono punya konsep bagaimana membuat anak muda itu menjadi nilai tambah di pertanian itu. Untuk bertani itu menggairahkan gitu. Yaitu konsep bagaimana menarik mereka, terutama yang sarjana di pertanian, jangan malu jadi petani. Untuk melakukan kegiatan bersama dengan yang lebih tua. Ya, terus kalau kami lihat Pak, di luar negeri itu Pak, petani itu muda-muda dan dia istilahnya sangat mempunyai kemewahan hidup, gaya hidup yang begitu mewah. Sedangkan petani di Indonesia kok susah Pak. Apa disebabkan karena apa Pak? Sebabnya ya kita dibuat tolol oleh perjalanan waktu dari tahun 70. Dibuat tolol, bukan bodoh. Saya masih merasa bodoh. Dari itu sampai setelah ini saya terus belajar. Dari perubahan iklim yang dulu di sini ada rimba, kemudian hutan. Dari itu saya terus belajar.
kenapa di Indonesia ini Pak petani kok tidak berani Pak menggunakan alat-alat modern Pak, masih tetap bergaya hidup tradisional Pak? Ya karena tidak ada, seakan-akan ya tidak ada tanggung jawab dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Pertanian. Yang ada itu bujuk rayu, contoh hybrid. Ternyata hybrid bukan ada pemberdayaan buat bangsa Indonesia. Padi hybrid itu ya membuat kita terperosok, meninggalkan banyak penyakit dalam tanah, terus berkembangnya hama yang bermutasi. Apa ada dari pemerintah, dari balai-balai kemudian membuat langkah buat saudara-saudara petani? Tidak. Nah dari itu saya berkeliling Indonesia, bukan melawan, saya harus bertarung dengan keadaan. Bertarung dengan keadaan. Ya mudah-mudahan Pak Surono dengan hadirnya Jatam ini sebagai pergerakan petani Indonesia untuk berani menjadi juragan tani Pak. Kembali ke pemikiran kita. Saya juga ngomong namanya Ormas Petani Komunitas MSP, Mari Sejahterakan Petani, dan itu independen. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih ada Jatam. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Edi, Kepala Kampung Kumpuh Kencana ya, Lambangan Kencana. Dengan hadirnya Jatam, menurut Bapak bagaimana? Alhamdulillah Pak ya. Kita bahwasanya untuk Jatam yang ada hadir di Kabupaten Wekalan ini sangat menimbulkan sinergitas yang baik. Tentu kontribusi bagi pemerintah, baik dari Kabupaten Wekalan, baik dari provinsi, dan semua kita terbantu. Khususnya lagi di kampung kita Kumpuh Kencana ini Pak. Dengan harapan besar bahwasanya Jatam ini bisa mengentaskan persoalan sosial perekonomian yang ada terhadap masyarakat melalui pertanian. Itu anggapan kita. Jatam ini sekarang kan banyak petani yang sudah sepuh Pak. Bagaimana dengan hadirnya petani-petani yang muda Pak agar desa ini tergali oleh petani muda khususnya dari Jatam? Ya kalau dari petani yang muda nanti kita bisa melalui dari stakeholder yang namanya petani milenial, mungkin dari kepemudaan yang ada di Jatam. Tentunya ada sangat harapan besar di petani muda itu karena Jatam ini tidak terhimpun di dalam satu Muhammadiyah. Ya. Dia menghimpun yaitu tadi bisa dari semua kelompok. Nah ini yang keterbukaan yang diharapkan, harapan kita semua. Kepada tentunya kami dari pemerintah ini sangat berharap sekali sinergitas dengan Jatam, tentunya anak muda lebih mau bertani lagi Pak. Yang terakhir Pak Kades, saya lihat di desa Kumpuh Kencana ini wanita tani, kelompok wanita tani sangat bersemangat Pak untuk mengangkat perekonomian desa. Dengan hadirnya kelompok jamaah tani, wanita tani Jatam, menurut Bapak bagaimana? Dengan adanya semangat kelompok-kelompok wanita tani yang ada di Kampung Kumpuh Kencana, hadirnya hari ini dengan pengukuhan dan peresmian Jatam di kelompok tunggal nanti itu sangat terbantu Pak, menambah kekuatan ketika makin banyak kelompok yang bertani dengan kontribusi. Bahwasanya Jatam banyak sekali pendampingan Pak. Di sini banyak sekali dari bahwasanya disiapkan dari eksportiran, semua pendampingan, pelatihan. Nah ini yang kita di desa ini kekurangan Pak. Nah dengan adanya Jatam ini insya Allah kelompok wanita tani yang ada di Kumpuh Kencana bisa berjaya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tahun lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya dicuci kau.